Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan semua, Casis Bintara Polri yang akan menghadapi tes akademik. Hari ini kita akan membahas tes akademik ya, yang akan kalian hadapi nanti. Ya, ini prediksi soal terkait materi-materi tes akademik. Ya, jadi kita akan ngebahas dari nanti matematika, ya, juga nanti PU, ya, dan beririsan dengan TWK juga ya, wawasan kebangsaan, dan juga nanti dengan bahasa Inggris. Baik, kalau gitu kita langsung mulai. Nah, yang pertama adalah kita bahas bahasa Inggris dulu ya. Jadi bahasa Inggris itu soalnya mayoritas adalah soal teks ya, soal reading ya. Jadi teks ya, yang keluar itu banyak soal teks ya. Ini berdasarkan pengalaman saya ngajar bertahun-tahun ini, dan juga dari Casis yang sudah pernah tes dan sudah lulus. Kebanyakan teks bahasa Inggris itu soalnya adalah ya soal teks ya, yang mana soalnya soal reading ya, soal reading. Kalaupun ada grammar itu atau tata bahasa itu nggak terlalu banyak ya, tapi didominasi oleh soal teks. Oleh karena itu, untuk menjawab soal yang mayoritas adalah soal reading, kita butuh teknik ya. Jadi ada cara mudah ya dan cara kunci menjawabnya. Yang pertama apa? Ya ini dia. Mengerti apa yang kita baca. Sebagai contoh, kalau kalian belajar bahasa Indonesia, ya kalian dengan mudah bisa menjawab soal-soal bahasa Indonesia. Seperti apa misalnya? Ya, gagasan utama. Apa gagasan utama dari paragraf ini? Apa kesimpulan paragraf ini? Ya, kalian bisa menjawab dengan mudah ya. Nah, kenapa? Karena kalian sudah punya kosakata. Ya, kosakata kalian itu di bahasa Indonesia itu sudah sangat banyak. Ya, makanya ketika kalian baca, ya kalian bisa dengan mudah menemukan jawabannya jika kalian teliti, gitu kan ya. Dan juga kalian bisa menggunakan eliminasi ini ya, mengeliminasi jawaban, maksudnya ini mengeliminasi jawaban ya. Jadi misalnya mengeliminasi opsi jawaban ya. Nah, kalau misalnya di teks ada A, B, C, D, E. Nah, kalian bisa mengeliminasi ya dengan mencari jawaban yang salah. Misalnya salah apa? Oh, salah A, salah B, D. Nah, ya kan? Jadi tinggal 2 tuh. Nah, maka dengan cara ini mengeliminasi jawaban, maka kalian bisa bisa lebih mudah menjawab soal. Nah, bagaimana dengan bahasa Inggris? Sama ya. Dengan bahasa Inggris sama. Jika kalian punya modal vocabularies ya, jadi kalian ketika baca soal tuh nggak kagok, ngerti gitu ya secara garis besarnya apa yang dibaca, maka kemungkinan besar kalian akan bisa menjawab soal ya. Apalagi kalian teliti ya, apalagi kalian menggunakan eliminasi jawaban ya, maka besar kemungkinan kalian bisa menjawab soal dengan baik di soal bahasa Inggris. Nah, bagaimana ya prakteknya? Ayo kita buktikan. Nah, jadi ini ya tadi ya. Oke, sekarang kita lihat. Benar nggak 3 teknik tadi itu bisa membantu kita menjawab soal? Oke, yang pertama, the batik dress father gave me is old. Its color has faded. It refers to, nah ya kan memahami soal itu setengah jawaban. Jadi kalau kalian ngerti apa yang kalian baca ini mudah. Yang ditanya apa sih? Ini it's. It's itu refers. Reversnya apa? Nah, kalian kalau nggak tahu, nah ini saatnya latihan nih. Ya, latihanlah translate ya. Oh, ini kalian saya nggak tahu ini nih, tulis di buku ya. Saya nggak tahu reverse, garis bawahin ya, cari di kamus. Reverse ini apa? Di Google Translate juga bisa ya, cari di Google Translate lalu tulis. Tapi tulis ya, jangan cuma di Google Translate aja, karena kalau cuma kalian lihat sekilas ya nggak ada faedahnya ya. Kalian nggak ada usaha untuk menghafal ya, karena butuh ya, kosakata itu butuh dihafal. Caranya gimana ya? Dengan cara ngerjain soal seperti ini. Reverse itu adalah menunjuk, kan gitu ya, menunjuk ya, atau merujuk. Dia merujuk kemana? Kan gitu ya. Warnanya telah pudar. Warnanya siapa? Warnanya mie kan nggak mungkin ya, warna mie masa warna saya. Warna ayah nggak mungkin. Warna dress bisa jadi. Warna batik bisa jadi. Color, ini udah pasti salah. Orang jelas-jelas yang ditanya ya ini ya, merujuk ke siapa? Masa merujuk ke warna? Udah. Nah, dengan ini kan kita udah punya opsi 50% nih untuk benar ya, dress atau batik. Kira-kira apa nih? Kalau kalian ngejawab dress, ya ini kurang tepat ya. Karena
Dress ini masih umum ya. Masih umum. Dress ini masih umum. Sedangkan di sini di teksnya tertulis jelas baju batik. Maka jawaban yang tepat adalah yang delta. Nah, ini bukti ya kalau kita ngerti apa yang kita baca, ya, kita teliti, kita eliminasi jawaban, kita bisa jawab dengan mudah. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini ini kita dihadapkan dengan soal grammar ya, tata bahasa. Tapi kalaupun kalian nggak terlalu paham, selama kalian ngerti maksudnya apa, ya, arti dari soalnya ini, kalian insya Allah bisa menjawabnya. Oke, if only his brother had studied hard, means ini, nah ini kan kalau kalian nggak ngerti ya bingung caranya. Means ini ya apa? Apa nih kira-kira maknanya? Ya, artinya mungkin kalau kita artikan secara bebas, artinya apa sih? Artinya kalimat ini apa? Kan gitu ya. Maknanya apa? Nah, sekarang kita lihat. If only his brother had studied hard. If itu artinya jika, ya, atau apa? Seandainya. Jadi ini kalimat pengandaian. Jadi kalau kalimat pengandaian artinya apa? Ya kalimat ini nggak terjadi. Ini kayak kalimat penyesalan ya. Coba aja. Nah, jika aja, seandainya aja saudaranya belajar lebih keras. Nah, berarti artinya apa? Artinya dia, ya, kebalikannya. Berarti saudaranya apa? Tidak. Ya gak sih? Tidak apa? Belajar dengan giat. Belajar dengan keras atau dengan giat. Ini kalau kalian ngerti apa yang kalian baca ya, ini sebenarnya udah bisa ketebak ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat berarti ini kalimat ini sebenarnya maknanya cocok dengan opsi yang mana? Gitu kan ya? Yang A, his brother never study hard. Tidak pernah. Oh enggak ya, bukan tidak pernah nih, tidak aja. His brother did not study hard. Oh kayaknya ini nih, kayaknya yang ini ya. Cocok karena maknanya, karena saudaranya tidak belajar dengan giat, gitu kan? Nah, kalau ini tidak pernah, nah ini agak melebar nih maknanya. Bahkan kalau misalnya kalian pernah belajar tentang if clause ya, ini kalau di buku grammar atau di buku sekolah ada ya, if clause, ini kalian ketemu rumusnya. Cuman mungkin saya nggak bahas rumusnya ya, karena terlalu panjang nanti. Yang penting kita secara global kita bisa ngejawab ini. Kalau yang C maknanya justru kebalikannya, his brother has studied hard. Saudaranya telah belajar dengan keras. Padahal if clause ini kan seandainya ya, justru kebalikannya maknanya. Jadi ini tidak sesuai. Begitu juga dengan yang D, karena yang D maknanya sama dengan yang C ya. Saudaranya belajar dengan giat. Padahal ya ini kalimat pengandaian yang artinya tidak terjadi. Nah, ya, yang E juga ngaco ya, nggak jauh ya. Saudaranya tidak akan belajar keras, ini ngaco. Maka kita bisa pastikan ini jawabannya ya, bravo. Oke, seperti itu. Kita coba lanjut ke soal berikutnya ya. Jadi pertama ya, kita lihat dulu soalnya ya. Jadi untuk soal-soal teks seperti ini kita nggak perlu langsung baca teksnya, kita fokus dulu ke mana? Ke sini ya, ke soalnya. Soalnya apa? Which of the following sentence best fill the blank? Oh, jadi kita diminta untuk mencocokkan 5 opsi jawaban ini ke dalam teks ini. Nah, sekali lagi kuncinya apa? Vocabularies. Kalau kalian ngerasa aduh kok saya agak sulit ya paham maksudnya, ya kalian harus usaha ya. Apa yang kalian nggak tahu garis bawahin ya. Emang seperti itu ya. Sama seperti kita belajar apa misalnya ya, belajar bahasa Indonesia, bahasa daerah ya, kita sering dengar ya, kita hafal kosakatanya, maka kita bisa ya berkomunikasi dengan bahasa itu. Bahasa Inggris nggak jauh beda, sama. Coba kita lihat. I don't know whether I will take the scholarship or not. Aduh, saya nggak tahu nih, apakah saya akan ambil scholarship itu apa, beasiswa ya, atau tidak. It doesn't cover the plane ticket. Dia nggak cover tiket pesawat. I don't have enough money. Saya nggak punya cukup uang. Nah, kira-kira tanggapan si Yusuf apa nih dalam keadaannya Ishak? Nah, terus di kalimat terakhir kita dikasih petunjuk, thank you a million. Terima kasih banyak ya, kamu sangat baik. Oh, berarti kayaknya Yusuf ngasih saran atau ngasih solusi. Nah, kita lihat opsi jawabannya. I will find a sponsor for you if you want. Saya akan nyariin sponsor buat kamu kalau kamu mau. Wah, ini kayaknya cocok nih. Karena apa jawabannya Ishak? Thank you a million. Terima kasih banyak. Oh, kamu sangat baik. Oh, kayaknya cocok ya. Nah, kita simpan dulu.
supaya yakin ya. Yang B, can you find a sponsor? Kamu bisa nyari sponsor gak? Can you find a sponsor? Maksudnya dia nanya ya Yusuf. Kalau dia nanya ya nggak mungkin jawaban Ishak terima kasih banyak ya. Ini Yusuf ini nggak ngasih solusi ya. You would better to leave the scholarship. Leave ini artinya apa? Nah ini kalau kalian nggak tahu mungkin bisa kejebak ya. Leave itu meninggalkan. Udah tinggalin aja scholarshipnya. Wow ini nggak cocok ya dengan maksud teksnya. Karena kan di sini si Ishak ini berterima kasih berarti ada solusi. I don't mind if you don't take it. Saya nggak keberatan jika kamu nggak ngambil. Ini nggak nyambung juga maknanya, ya kan? I will be happy if you take it. Ini seakan-akan maknanya positif ya. Saya senang jika kamu ambil. Tapi kan nggak ada solusi, ya kan? Si Ishak ini kan berterima kasih karena kemungkinan ada solusi, ya. Nah ini jadi kalau kita eliminasi jawabannya kita enak ya. Karena kita bisa yakin jawabannya adalah yang alfa. Kita lanjut ya. Oke, nomor 4 ya. Kita masuk ke nomor 4. Nah lihat kalian jangan terintimidasi ya dengan teks panjang ini, enggak usah ya. Jangan ini ya. Jadi fokus ke ini dulu, fokus ke pertanyaannya. Jadi fokus ke pertanyaannya dulu. Karena belum tentu yang diminta di pertanyaannya itu kita harus baca semua. Jadi menghemat waktu ya. Apalagi kalau kalian nanti pakai CAT, nah itu hati-hati ya. CAT itu kalian harus sensitif dengan waktu. Jangan sampai kalian nggak sensitif dengan waktu, tiba-tiba waktunya udah mau habis. Nah ini penting banget. Oke, what position is held by Susan? Ya, posisi apa yang dijabat oleh Susan. Nah ini kan surat resmi ya. Kita tahu surat resmi ini ya ini pengirim. Nah ini juga di bahasa Indonesia kali kita belajar ya. Lalu ini isi ya. Maaf ini yang dituju ya. Yang dituju lalu isinya ya pengirimnya ini ya Susan Miller sesuai dengan yang ini ya. Biasanya surat resmi itu di bawahnya ya adalah jabatannya. Setelah namanya ya nama si pengirim lalu di bawahnya ada jabatan. Ya, ini jelas ya Director Human Resources. Ya maka dari opsi ini yang paling pas ya yang ini. Kita mungkin nggak usah eliminasi lagi karena ya udah jelas tersurat atau tertulis di teksnya. Ya, maka jawabannya C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya ini satu biasanya gitu ya soal bahasa Inggris ya ada teks, lalu teks ini mewakili beberapa nomor. Kayak soal nomor ini ya. Misalnya teks ini untuk mengerjakan soal nomor 5 dan 9. Oke kita coba ya. Kita langsung ke soalnya, jangan ke teksnya dulu. Pertanyaannya when, apa itu when? Kapan? Ya, kapan acaranya akan diadakan? Nah ini kalian PR juga nih buat kalian nih. Kalau saya nggak tahu held, cari held itu apa? Ya karena kemungkinan soal-soal ini keulang-ulang nanti ya. Apa kosakatanya? Jadi soal itu bisa berubah-berubah, tapi kosakata ya itu aja. Ya kan? Nah itulah enaknya kalau kita ngerjain soal bahasa ya. Apalagi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, terutama bahasa Inggris ya, karena kalau kalian kosakatanya cukup ya kalian ketika ngebaca ini udah nyaman dan bisa ditebak dengan logika. Kapan? Nah kebetulan di sini kita lihat di teksnya ada harinya Thursday, ada tanggalnya August 14, 2008. Udah jelas ya, berarti ini kita nggak usah eliminasi kayaknya. Jawabannya langsung yang A. Oke, masih teks yang sama, soalnya berbeda. Sekarang where di mana ya? Di mana lokasinya? Oh udah, tinggal kita cari. Tadi kita ketemu harinya, lalu kita ini ya, Bradley Boulevard, Palm Harbor, Florida. Kira-kira ada nggak di sini? Langsung ketemu ya, Florida. Ya ini kayaknya nggak ada di teks semua nih. Nah, jadi dengan cara seperti ini ya, ketika kita paham kita baca, ya sangat mudah untuk menjawab soal. Oke, kita lanjut ya ke nomor 7, masih teks yang sama. Ada pertanyaan when, ya kapan we must respond to the letter, kapan kita harus meresponnya. Di sini ditulis acaranya August 14 ya. Berarti logikanya kalau di sini August 14 ya berarti harus sebelumnya ya. Berarti 21 salah, 22 salah, 23 salah, 24 salah karena udah lewat kan. Ya di teks hanya ada jawaban 13 di sini yang paling masuk akal. Ya, nah, berarti kita jawab ya ini ya. Oh ya, lalu RSVP ini mungkin bisa dicatat juga sama kalian. Ini artinya reservation ya. Reservation. Jadi biasanya di soal-soal undangan ya, soal apa misalnya iklan hotel gitu ya, iklan apa misalnya acara, ada RSVP. Nah, RSVP itu adalah reservation. Reservation itu artinya apa ya? Pemesanan kan gitu ya, reserve pemesanan. Ya, pemesanan tempat ya. Pemesanan apa ya atau mungkin konfirmasi ya, konfirmasi
konfirmasi. Jadi ketika kita mau datang suatu acara disuruh konfirmasi ke reservation ini, maka ya ini biasanya ada kontak person yang bisa dihubungi. Ini sebagai wawasan aja buat kalian. Jadi ketika ada soal seperti ini lagi kalian bisa ngejawabnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini dia, what kind of text. Nah, jadi kind of text ini sangat penting ya. Jenis-jenis teks itu ada banyak ya. Invitation, undangan, ada announcement, pengumuman, ya, ada lagi description ya. Description itu mendeskripsikan sesuatu ya secara detail. Ada lagi text prosedur ya. Mungkin kalian di SMA juga udah pernah belajar ya, menjelaskan atau cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Ya, ada text recount ya, menceritakan pengalaman ya. Ada teks apa lagi, naratif, cerita ya, dan etc. ya, dan yang lain sebagainya. Jadi kalian silakan cari di Google ya, di internet supaya kalian paham. Kenapa ini penting? Karena gampang. Yang namanya teks undangan ya gak sih, pasti tujuannya apa? Ya mengundang. Kan gitu ya. Yang namanya teks announcement tujuannya apa? Ya mengumumkan. Ya gak sih? Namanya teks prosedur tujuannya apa? Memberitahukan cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Jadi ketika kita paham jenis teksnya, kita bisa ngejawab dengan mudah. Nah itu ya intinya. Oke, sekarang ini yang di underline nih kayaknya invited nih. You are invited to celebrate. The Indonesian translation of the underline word apa nih? Jadi artinya, nah ini kan ujung-ujungnya ya kita diminta arti ini. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa jadi ini soal kayak sinonim gitu ya. Nah itu dia, kosakata tuh penting banget. Invited itu kalau kalian nggak tahu agak sulit ya. Tapi kalian bisa pakai teknik gitu. Kamu apa di sini? Kamu invited. Apa diganti aja dengan sini? Kamu merayakan, gitu kan? Ya, bukan masa merayakan sih. Kamu maaf, ini bukan invited ya, mohon izin, salah ya, bukan invited, ada kesalahan sedikit, mohon maaf. Harusnya ini celebrate. Ini ya, pantesan maknanya nggak ada yang pas ya, karena are invited itu bukan mengundang ya, tapi diundang. Jadi gitu ya, invited itu mengundang atau diundang ya. Tapi di sini bukan invited, tapi di sini adalah celebrate. Maka untuk apa namanya? Untuk arti dari celebrate ini apa? Ya merayakan. Ya, celebrate, celebration, merayakan. Ya, bukan menyampaikan, bukan mengundang, bukan membuka, bukan juga menutupi. Sekali lagi, kosakata berperan penting bagi kita untuk bisa menjawab soal. Semakin nyaman kalian dengan soal, semakin paham kalian dengan apa yang kalian baca, semakin mudah kalian menjawab soal. Oke, kita lihat. Ini ada satu teks ya. Mungkin kita diminta untuk, nah ini dia, melihat respon. How might the student respond? Apa sih respon dari si siswa ini dari pertanyaan si guru? Nah, kita lihat dulu nih pertanyaannya apa. Kata gurunya, what's the matter with you? Wah, kayaknya gurunya marah nih. Kamu kenapa? Kata si siswa, mohon maaf bu, saya nggak tahu. Terus kata si bu guru, I'm sure you didn't study last night. Saya yakin kamu nggak belajar kan semalam. Kamu ngapain? What did you do? Kira-kira siswanya ngomong apa nih setelah ditegur ini? Kita lihat yang A. Mau nggak mau kita eliminasi ya. The movie was interesting. Filmnya bagus. Nggak nyambung ya. Orang ditanya lagi ngapain semalam. Ya, kamu ngapain semalam gitu ya. I wasn't busy last night. Saya nggak sibuk. Wah, ini lebih nggak nyambung lagi. Kalau nggak sibuk kenapa dia nggak bisa gitu kan? Kenapa dia nggak belajar? I studied too late last night. Saya belajar sampai larut malam. Nggak nyambung ya. Kalau belajar harusnya bisa ya. Karena kan si gurunya bilang, I'm sure you didn't study last night. Kan gitu. Makanya kita coret. I watched an interesting movie until late last night. Saya nonton film yang bagus sampai larut malam. Wah, ini nih kayaknya penyebabnya nih. Kayaknya ini ya. Kalau yang the movie was easy to understand, nggak nyambung. Ya, maka dengan yakin kita bisa menjawab D. Ini ya. Jadi probabilitas jawaban kita tuh untuk benar tinggi sekali ya kalau ketika menggunakan teknik ini ya. Kita paham apa yang kita baca, kita teliti ya, sama kita eliminasi jawaban. Nah, ini adalah teknik yang pas untuk kita bisa menjawab soal
ya bahasa Inggris di tes Bintara Polri nanti, yang mana nanti pakai CAT dan ada waktunya. Jadi kalian juga harus sensitif dengan waktu. Baik teman-teman, kita bahas soal latihan yang sudah teman-teman kerjain. Di part 1 ini kita akan bahas 10 nomor, dari nomor 1 sampai 10. Nomor 1 ini tentang nilai mutlak, yaitu mutlak 2x-1 sama dengan 1, itu nilainya berapa. Nah, nilai mutlak kita harus tahu sifatnya dulu nih. Sifat mutlak, kita kan jadi kalau ada mutlak x sama dengan a, x ini aljabar ya, bisa saja ada ekornya gini, 2x-1. Nah, maka jawabannya ada 2, tapi syaratnya dulu. Syaratnya ini A-nya harus lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau A-nya negatif, dia nggak bisa. Maka tidak ada penyelesaian seperti itu. Nah, penyelesaiannya ada 2. Yang pertama, saat X-nya ini positif. Jadi X-nya sama dengan A. Penyelesaian yang kedua, itu adalah min X sama dengan A. Kenapa min X? Karena kalau min dimutlakin hasilnya sama dengan X-nya, sama dengan A. Nah, sehingga untuk ini, soal ini, maka penyelesaiannya adalah yang pertama 2x-1 sama dengan 1. Yang kedua negatifnya 2x-1 sama dengan 1. Seperti itu. Jadi tinggal pindah ruas, 2x sama dengan 1 ditambah 1, 2. X-nya 2 dibagi 2, 1. Yang ini kita kali ke dalam dulu, jadi min 2x, min kali min jadi plus. Nah, jadi min 2x sama dengan 1 dikurang 1, jadi 0. Tidak pindah ruas ganti tanda gitu ya. 0 dibagi min 2, 0. Sehingga jawabannya adalah 1 dan 0. Yang C. Seperti itu. Nah, ini sifat mutlaknya ya. Kemudian nomor 2, bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Ini persamaan ya, bukan pertidaksamaan. 2x kuadrat min 5x min 7 sama dengan 0 itu berapa? Nah, sebenarnya ini pemfaktoran biasa, cuma depannya ada angka 2. Jadi yang agak repot itu kalau x kuadratnya ada koefisiennya seperti itu. Nah, berarti kan kita kali dulu nih ke belakang. Kali hasilnya min 14. Nah, yang kita faktorkan itu min 14 difaktorin. Perkalian yang menghasilkan min 14 itu kan 1 kali 14, 2 kali 7. Seperti itu. Nah, karena ini min, berarti kita ambil selisihnya. Dari sepasang ini, mana yang selisihnya negatif 5? Ternyata yang ini kan ya, selisihnya 5 ya. Biar selisihnya negatif, maka yang besar ini harus negatif. 2-nya plus. Jadi kalau dikali hasilnya min 14, kalau ditambah hasilnya min 5. Atau selisihnya min 5, seperti itu. Nah, ini berarti, maka ini kita tinggal bikin kurung 2 seperti ini. Tetap X sama X, meskipun di sini 2, biarin aja. Ini kan plus 2, min 7. Nah, 2-nya ini ngaruh di sini nanti. Dia pindah ke belakang sini, pindah ke belakang sini. Nah, setelah itu tinggal kita pindah ruas. Berarti X sama dengan 2 dibagi 2, 1. Pindah jadi min 1. Min pindah jadi plus. Gitu. Jadi min 1 dan 7/2. Yang A. Ini seperti aljabarnya. Oke, kita lanjut nomor 3. Nah, ini yang agak repot nih. Jika garis Y sama dengan 6x min 5, memotong kurva Y sama dengan x kuadrat min kx plus 11 di 2 titik. Nah, ini memotong di 2 titik, itu ada syaratnya. Syarat memotong di 2 titik, berarti D-nya harus lebih besar dari 0. Di mana D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4 AC. Ini. Nah, tapi ABC-nya ini kita dapat ketika kita sudah memasangkan kedua persamaan. Jadi Y1 sama dengan Y2, Y1-nya yang ada kuadratnya aja. Biar kalau pindah ruas dia nggak negatif. Y2-nya yang itu,
Jadi kan ini sama-sama Y, berarti bisa kita substitusi seperti itu. Ini tinggal kita pindah ruas, X kuadrat min KX, ini pindah jadi min 6X, dipindah 11 ditambah 5, jadi 16. Sama dengan 0. Nah ini kita satuin, biar terbentuk ABC. X kuadrat, min-nya keluar, ini jadi K plus 6, karena kan ini min-nya dikali ke dalam jadi min gitu ya. Sama dengan 0. Nah dari sini baru kita bisa menentukan A, ini B, ini C. B-nya depannya negatif ya, tapi nggak terlalu ini sih, nggak terlalu efek ke sini ya, karena kan ini B kuadrat. Nah syaratnya kan tadi ini B kuadrat min 4AC, berarti B-nya itu K plus 6 kuadrat, min-nya boleh nggak diikutin karena ini kuadrat, min-nya hilang. Min 4, A-nya 1, C-nya 16. Lebih dari 0, so. Kan ini syaratnya itu ya. B kuadrat min 4AC lebih dari 0. Memotong 2 titik. Ini kita kuadratin, berarti K kuadrat, kemudian K kali 6 kali 2. Begitu, jangan lupa ini. K kali 6 kali 2, 12K. Kemudian 6 pangkat 2. 36. Ini 64. Lebih besar dari 0. Sehingga difaktorin. Sederhanakan dulu, ini jadi minus 28. Kemudian kita faktor. 2 angka kalau dikali 28, kalau dijumlah 12, selisihnya 12 gitu ya. Berarti 2 sama 14 kan. 14-nya plus yang besar, karena ini hasilnya plus, 2-nya min. Kalau dikali min 28, kalau ditambah plus 12. Sehingga tinggal pindah ruas, K sama dengan pindah min 14, K sama dengan 2. Nah, kita pakai sifat pertidaksamaan lebih dari. Sifat lebih dari itu adalah jawabannya gini, X kurang dari yang kecil, pakai kata atau X lebih dari yang besar, karena kan lebih dari ya. Tapi kalau dia kurang dari, misal di sini tidak memotong, maka dia pakai yang di antara seperti ini, di antara yang kecil sama yang besar. Sehingga jawabannya X kurang dari yang kecilnya min 14 atau lebih dari 2. Bisa saja min 14-nya di sini, nggak ngaruh ya. Yang penting kecil sama besar. Kurang dari min 14 atau lebih dari 2. Oh ini K ya berarti. Ini kan K ya, bukan X. Gitu. Kemudian nomor 4. Ini identifikasi grafik fungsi kuadrat. Jadi nanti yang bisa kita langsung tentukan adalah C sama A. C ini bentuk grafik ya. Ini bentuk grafik. Jadi kalau bentuk grafiknya seperti ini berarti depannya negatif. C-nya negatif. Kalau bentuk grafiknya seperti ini, C-nya positif. Seperti itu. Sedangkan A ini itu adalah titik potong dengan sumbu Y. Titik potong. Jadi kalau memotong sumbu Y negatif, maka A-nya negatif. Kalau memotong sumbu Y positif, A-nya positif. Sedangkan si B ini itu pakai sumbu simetri. Yang rumusnya min B per 2 kalinya koefisien ini. Berarti 2 kali C di sini ya. Biasanya sih A-nya di sini, C-nya di sini. Cuma ini dibalik biar sedikit ribet gitu. Nah, dari grafik ini kan bentuknya ke atas begini ya. Jadi depannya ini negatif, maka C-nya itu negatif. Mana yang C-nya negatif? Oh ini, berarti ini salah, ini salah, ini salah. Ini A-nya kan. Ini dari grafik ini kita bisa tahu C-nya negatif. Ini A-nya juga negatif karena memotong sumbu Y negatif. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Kalau memotongnya di atas berarti nanti belakangnya ini positif. A-nya positif. Tinggal 2 ini, tinggal B. Nah, sumbu simetrinya itu tengah-tengahnya ini. Simetri lipat maksudnya. Nah, ini. Nah, ini kan di sini X-nya positif ya. Kalau sebelah sini kan negatif. Berarti sumbu simetrinya positif.
positif sama dengan min B per 2C. C-nya itu kan negatif kan ya. Gitu. Berarti negatif dibagi negatif, positif, positif. Ini positif kan. Ini negatif dibagi negatif. Maka B-nya positif. Ini salah. Maka jawabannya tepat adalah yang D. Seperti itu. Nah, ini nomor 4 ya, identifikasi grafik. Intinya ini. C itu bentuk depan ini bentuk grafik, tengahnya itu sumbu simetri, belakangnya itu titik potong dengan sumbu Y. Nomor 5 ini SPLTV ya, persamaan linear 3 variabel. 6 juga sama, 3 variabel. Usia Zakaria 3 tahun lebih tua dari Yusuf, berarti anggap aja ini Z. 3 tahun lebih tua itu kan berarti 3 lebihnya, 3 plus gitu ya, 3 plus Y. Sedangkan usia Yusuf 5 tahun lebih tua dari Fahri, berarti Y ini sama dengan 5 plus F. Jumlah umur mereka 49. Jadi si Yusuf tambah Zakaria tambah Yusuf tambah Fahri ini 49. Nah, kalau penyelesaian seperti ini, enaknya itu kita substitusi aja. Jadi substitusi yang ketiganya ada. Di sini ada Y, ini ada Y, ini ada Y. Jadi yang dua ini kita rubah ke Y sama dengan apa? Jadikan ke Y. Berarti yang ini harus kita rubah ya. F ini harus sendirian, berarti F itu sama dengan Y dikurang 5. Tinggal pindah ruaskan. Nah, sehingga nanti Z ini bisa berubah jadi Y. F ini juga bisa berubah jadi Y. Sehingga persamaannya Z berubah jadi 3 plus Y. Ini tetap Y. F ini berubah jadi Y min 5. Gitu. Sama dengan 49. Sehingga kita dapat Y-nya ada 3. 3Y. 3 dikurang 2, dikurang 5 jadi min 2 sama dengan 49. 3Y sama dengan pindah ditambah jadi 51, maka Y-nya sama dengan 51 bagi 3, 17. Nah, tapi jangan tertipu, yang ditanya bukan Y, tapi si Z ini. Z sama dengan, Z itu kan 3 plus Y, berarti 3 plus 17 sama dengan 20. Maka jawabannya C. Seperti itu. Jadi kita rubah ke yang tiga-tiganya ada. Kemudian nomor 6. Nih. Jumlah uang Budi dan Doni sama dengan 50.000. Berarti B tambah T tambah D itu sama dengan 50.000. Seharusnya 50 aja ya, karena ini jawabannya ada nolnya semua nih. Jadi nggak masalah ribunya dibuang. Jika perbandingan jumlah uang Budi dan uang Tony itu 2:3, berarti B banding T per T gitu ya, sama dengan 2/3. Sedangkan 2 kali uang Budi ditambah uang Doni, berarti 2B ditambah D itu sama dengan 45.000. 45 aja. Maka besar uang Tony berapa? Nah, sama kayak tadi, kita lihat mana yang di ketiganya ada. Ternyata ini ada B, ada B, ada B. Berarti kita cari dulu B-nya berapa. Nah, ini kan harus kita rubah ya ini ya. T-nya dirubah, D-nya juga dirubah. Di sini kita dapat T sama dengan, ini kan kali nih. B dibagi 2/3 atau 3/2-nya B. Seperti itu. Diputar gitu ya. Ini kali, ini bagi. Ini juga sama, berarti D sama dengan 45 dikurang 2B. Nah, maka T sama D-nya ini bisa berubah jadi 2B. Sehingga kita masukkan ke persamaan awal, B tambah T-nya itu 3/2B ditambah D, D-nya itu 45 dikurang 2B sama dengan 50. Nah, ini kita jumlahin, ternyata 3/2 itu kan 1/2 ya. 1/2 tambah 1, 2/2. 2/2 dikurang 2, berarti tinggal setengah aja. Setengah B sama dengan 50 dikurang 45, jadi 5. Maka B-nya tinggal 5 kali 2.
10. Ini yang ditanya bukan si uang Budi ya, tapi uang Tony. Tony ini 3/2-nya B. 3/2-nya B-nya 10. Jadi 3/2 kali 10. Coret aja, ini 5. Jadi 15. Maka uang Tony-nya 15.000. Seperti itu. Nah ini sama ya penyelesaiannya. Jadi kita rubah substitusi ke yang ketiga persamaannya ada. Nomor 7. Ini tentang fungsi komposisi dan inverse. FOGX. Nah, FOGX ini tuh maksudnya FGX ya. FOGX itu F dalam kurung GX. Seperti itu. Berarti F GX-nya berapa? GX-nya 2X min 1. Gitu. Jadi kalau di sini ya Fx, di sini ya X. Kalau X-nya berubah jadi 2X min 1, maka yang di sini juga berubah jadi 2X min 1. X yang di sini jadi 2X min 1 kurang 4 per 1 min 2, 2X min 1. Nah, kita tinggal kalikan. 3 kali 2X, 6X. 3 kali min 1, min 3, dikurang 4. 1. Ini jadi 4X. Jadi plus 2. Sehingga 6X min 7. 1 tambah 2, 3. 3 min 4X. Jadi jawabannya yang E. Seperti itu. Kalau GOFX, berarti G masukin F-nya gitu. Berarti X yang di sini berubah jadi F. Seperti itu. Ini fungsi komposisi. Kalau ini fungsi inverse, nah ini inverse khusus ya. Fungsi khusus itu bentuknya seperti ini. Jadi Fx itu AX tambah B per CX tambah D. Gitu. Kalau ini nggak ngaruh ya, ini formalitas saja, nggak ngaruh. Ini syarat aja biar bawahnya nggak 0. Maka inverse-nya itu mudah. Jadi kita bisa pakai cara biasa atau kita pakai cara sifat. D sama A-nya ini ditukar sambil di negatif. Gitu. A sama D ditukar, tandanya dirubah. Gitu. Jadi untuk soal ini kan berarti Fx sama dengan 3x plus 2 per x min 5. Nah ini kan jadinya ini A, B, ini C, ini D gitu ya. Maka inverse-nya adalah min D. D-nya kan tadinya min 5, di minus jadi 5. Plus 2 per X, karena nggak berubah, B sama C. A-nya tadinya 3, di min jadi min 3. Nah, seperti ini aja. 5X plus 2, X min 3. Tapi yang ditanya bukan ininya ya. Bukan inverse-nya, sorry. Yang ditanya adalah F aksen 4, F inverse 4. Jadi kan ini sama kayak tadi. Kalau ini X, kalau ini 4, ya X-nya kita ganti 4. Gitu. 5 kali 4, 20, tambah 2, 22. Per 1, nggak usah. Berarti jawabannya 22. Seperti itu. Ini tentang fungsi, mudah-mudahan bisa dipahami. Nomor 9, ini tentang trigonometri, nomor 10 juga. Tapi trigonometrinya sederhana ya. Sebuah tangga menyandar pada dinding dengan kemiringan 60, panjang tangganya 5 meter, jarak dari kaki tangga ke dinding berapa? Jadi kita misal ada seperti ini, segitiga siku-siku, ini tangganya 5 meter, kemiringannya 60 derajat, kemiringan di sini, ini dinding. Jarak kaki tangga dari sini ke sini itu berapa? Ini X. Nah, kita kan udah belajar trigonometri dasar ya. Kalau ini sudutnya di situ, berarti ini depan sudut. Ini sampingnya sudut, ini miring. Nah, yang ditanya samping, yang diketahui miring, berarti sami. Berarti kita pakai cos, karena kan cos sami. Kalau sin demi, cos sami, tan desa. Berarti kita pakai cos. Cos 60 itu sama dengan samping per miring. Berarti sampingnya X. Nah, saya tulis dulu ya. Oke, nggak apa-apa, langsung aja. Per 5. Cos 60 itu kan setengah ya.
Nah, gini. Berarti X-nya tinggal pindah ke sana. 5/2. 5/2 meter maksudnya. Seperti itu. Atau 2,5 meter. Bukan 10 ya. Kalau 10 kan di sini 2 harusnya. Nah ini. Sin, demi, kosami, tandesa. Nomor 10. Ini sudut relasi di kuadran 10 itu kuadran 3 ya. Ini kuadran 4. Ini kuadran 1. Nah, relasi di kuadran 3 untuk cos. Jadi seperti ini. Cos 80 tambah A itu sama dengan negatif cos A. Seperti itu. Karena kan di kuadran 3 itu yang positif cuma tan. Kuadran 4, relasi sinnya, sin 360 dikurang A itu sama dengan negatif sin A. Karena kuadran 4 itu kan yang positif cuma cos. Kalau kuadran 1 nggak perlu pakai relasi. Sehingga cos yang ini, 210 itu kan 180 tambah 30 dikali sin 360 dikurang 30 ditambah cos 60. Seperti itu. Ini kan sama aja negatif cos 30 gitu kan. Dikali negatif sin 30. Kita pakai sifat ini. Ditambah cos 60 itu setengah. Ini sama setengah. Cos 30 berarti min setengah akar 3. Sin 30 setengah. Plus setengah. Gitu. Ini setengahnya bisa kita keluarin. Atau di sini enggak ada ya. Enggak ada 1 belakangnya. Berarti kalikan dulu jadi min 1/4 akar 3 plus setengah. Oh ini ya. Ini min kali min kan jadi plus nanti. Ini jadi plus. Nah ini kan ada 1/4, ada setengah, bisa kita keluarkan yang kecil, jadi 1/4, buka kurung, akar 3, setengah dibagi 1/4, berarti 2, gitu kan? Karena 1/4 kali 2 kan setengah. 1/4 akar 3 tambah 2, gitu. Nah ini pembahasan part pertama dari 40 soal yang dicontohkan, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, nanti kita jumpa lagi di pembahasan part yang kedua. Nomor 1. Taman Siswa merupakan sekolah kebangsaan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, yang juga dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, pendiri sekolah Taman Siswa, dan juga dikenal dengan nama Suwardi Surya Ningrat, yang A. 2. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman diperdengarkan pertama kali dalam acara. Jawabnya yang D. Kongres Pemuda yang kedua. Jadi Kongres Pemuda yang kedua disebut juga dengan Sumpah Pemuda. Tiga. Pada tahun 2012, Provinsi di Kalimantan Utara diresmikan sebagai Provinsi ke-34 di Indonesia. Provinsi ini beribu kota di Kalimantan Utara. Beribu kota di Tanjung Selor, yang C. 4. Dalam perjalanan panjangnya, negara Indonesia telah dipimpin oleh beberapa pasang presiden dan wakil presiden. Salah satunya adalah Adam Malik yang pernah menjabat sebagai wakil presiden yang ketiga ya,
yang C. Oke, wakil presiden yang pertama Muhammad Hatta. Kemudian yang kedua Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kemudian yang keempat Umar Wirahadi Kusuma. Nomor 5, ASEAN merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Berikut ini yang bukan pendiri ASEAN adalah yang C ya, Vietnam. Oke, jadi ASEAN didirikan oleh 5 negara. Negaranya apa saja? Indonesia, kemudian Malaysia, Thailand ya, Thailand, kemudian Filipina, dan Singapura. 6. Alexander Graham Bell merupakan seorang penemu kebangsaan Amerika Serikat. Salah satu temuannya yang penting bagi kehidupan banyak orang adalah Alexander Graham Bell. Nah, ini yang menemukan telepon. 7. Hak yang dimiliki oleh DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap sesuatu kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan disebut hak angket, yang A ya. 8. Penentuan pendapat rakyat pada era Orde Lama dilaksanakan untuk mengatasi konflik di wilayah. Oke, pada era Orde Lama berarti pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Ini untuk mengatasi konflik di wilayah Irian Barat. Nah, sekarang namanya Papua ya, dulu namanya Irian Barat. 9. Kebebasan pers sangat dihargai di Indonesia. Salah satunya adalah dengan ditetapkannya Hari Pers Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Februari, yang B. 10. Dalam perjalanan demokrasi, Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Wakil presiden yang pertama dipilih langsung oleh rakyat adalah? Jawabnya Yusuf Kala. Ya. Jadi Yusuf Kala sebagai calon wakil presiden dan SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden. Nah, itulah calon presiden dan calon wakil presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. 11. Belanda melanggar perundingan Renville dengan melakukan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948 ke kota Yogyakarta, yang D. 12. Angin yang bertiup dari darat ke laut dan terjadi pada malam hari disebut, oke, ini arahnya dari darat ke laut ya, oke, disebut angin darat. 13. Sumpah Pemuda berhasil dilaksanakan dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Dalam kongres tersebut yang bertindak sebagai ketua adalah Sugondo Joyo Puspito, yang B ya. 14. Big Ben merupakan sebuah menara jam yang dinobatkan sebagai menara jam terbesar kedua di dunia.
Menara Jam ini merupakan landmark dari kota London ya. Yang D. 15. Dalam peristiwa detik-detik proklamasi, tokoh nasional yang mengetik naskah proklamasi adalah Sayuti Malik. Yang C. Oke, baik rekan-rekan semua, Casis Bintara Polri, terima kasih sudah menyimak ya. Demikian materi hari ini, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di materi berikutnya ya, dan tetap semangat belajar, latihan ya, maksimalkan usaha, maksimalkan latihan ya, dan maksimalkan doa, dan semoga kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Oke, untuk materi ini bisa didapat di kolom deskripsi ya, nanti saya coba masukkan link untuk kalian bisa mendownload materi soal-soal yang dibahas di video ini supaya bisa dipelajari di rumah. Baik, terima kasih, sampai ketemu lagi ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.